Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairman Nagaga Siregar dengan NIM 2204016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah ekonomi mikro dan makro pemerintah dan cara mengatasinya. Lanjut ke bagian pengertian. 1. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. 2. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Di sini ada permasalahan dalam ekonomi mikro, ada 3. Yang pertama, kekakuan pada harga. 2. Monopoli. 3. Eksternalitas swasta yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan dalam ekonomi makro. Yang pertama, pengangguran. 2. Permasalahan pertumbuhan ekonomi. 3. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. 4. Ketimpangan neraca pembayaran. Cara mengatasinya ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, ekonomi mikro. 1. Kekakuan harga. Cara mengatasi kekakuan harga pada ekonomi mikro melibatkan beberapa strategi dan analisis yang mempertimbangkan perilaku konsumen dan produsen antara lain. 1. Menganalisis biaya dan penawaran. 2. Menganalisis permintaan. 3. Pengelolaan sumber daya. 4. Kebijakan perusahaan. 5. Analisis pasar. Yang kedua, monopoli. Cara mengatasi monopoli pada ekonomi mikro melalui hukum anti monopoli dan strategi-strategi. Ada 5. Yang pertama, adanya hukum anti monopoli. 2. Rekonseptualisasi pencegahan praktek monopoli. 3. Adanya strategi pencegahan. 4. Pengawasan dan sanksi. 5. Pengembangan inovasi. Dengan mengikuti strategi-strategi, monopoli dapat diatasi dan persaingan ekonomi mikro yang sehat dapat dipertahankan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi perekonomian nasional. Lanjut ke bagian 3, eksternalitas swasta yang memerlukan intervensi pemerintah. Eksternalitas swasta yang memerlukan intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah. Kedua, kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, tingkat bunga diskonto. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Yang keempat, persuasi kebijakan moral. Kelima, kebijakan penyediaan layanan dan barang publik. Nah, di sini ada ekonomi makro, pengangguran. 1. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. 2. Menambah lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Membeli informasi secepat mungkin apabila lowongan pekerjaan tersedia. 5. Membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan. Yang kedua, permasalahan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, lanjut ke bagian 3, tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Nah, yang terakhir ada ketimpangan neraca pembayaran. Cara mengatasi adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Begitu pula nilai impor yang harus tepat terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.